Ada pepatah lama, sekali kau menipuku, itu aibmu. Dua kali kau menipuku, itu salahku. Jika Putin mampu merasakan malu, pasti rasa itu sedang mengalir di seluruh tubuhnya sekarang. Rusia baru saja dipermalukan di sebuah lapangan udara di wilayah Kursk. Rusia menyembunyikan salah satu jet tempurnya di balik salah satu sistem pertahanan udara terbaik negara itu di sana. Ukraina menghancurkan keduanya. Yang satu dulu, lalu yang satunya lagi. Sebuah senjata tak terhentikan telah hangus terbakar dan Rusia telah 2 kali dikelabui dalam serangan drone. Ini memalukan, sangat memalukan. Tapi sekarang itu sudah menjadi hal yang biasa terjadi untuk Rusia akhir-akhir ini. Kami menuju ke lapangan udara Kalino yang terletak sekitar 7 km di sebelah timur pusat kota Kursk. Oblast itu mungkin familiar, lokasi penghinaan terbesar Rusia dalam perang Ukraina sejauh ini. Saat Ukraina melancarkan invasi balasan, Agustus 2024, mereka merebut ratusan kilometer persegi wilayah Rusia. Walau invasi itu berhasil dipukul mundur, peristiwa ini menandai Kursk, yang merupakan wilayah perbatasan, sebagai salah satu oblast yang paling rentan di seluruh Rusia. Dan sekarang, lokasi sumber rasa malu terbesar Putin sekali lagi diungkit di hadapannya. Sejak melancarkan invasinya, Rusia telah mengubah Kalino menjadi lapangan udara duifungsi. Bandara Kursk-Vostochny terletak di sana, tetapi tersembunyi di Kalino, di dalam pangkalan udara militer yang mendukung penerbangan Rusia. Pangkalan udara ini dilindungi pertahanan udara tercanggih Rusia, adalah markas jet tempur dan pembom yang menembakkan rudal serta bom luncur ke Ukraina selama perang. Ukraina harus bertindak terhadap pangkalan itu. Dan pada tanggal 21 Juli, berita tersebar bahwa Ukraina benar-benar telah melakukannya. Dasar-dasarnya sangat brutal. Brigade Pengintaian Artileri Terpisah ke-15 Ukraina, yang juga dikenal sebagai Black Forest, melancarkan serangan drone yang menghancurkan 2 senjata paling berharga Rusia. Jet tempur MiG-29 jatuh akibat ledakan itu menjadi aib bagi Rusia. Lebih parahnya, drone Ukraina juga menghancurkan sistem pertahanan udara Panzer S-1 yang ditempatkan untuk melindungi jet itu. Dalam satu serangan, Ukraina hancurkan 2 target bernilai tinggi. Rusia kehilangan pesawat tempur dan sistem pertahanan udara jarak pendek yang seharusnya melindungi pangkalan udara Kalino dari ancaman yang baru saja dilancarkan Ukraina. Pikirkan itu sejenak. Tujuan utama sistem pertahanan udara adalah menghancurkan proyektil masuk seperti rudal atau drone. Rusia menempatkan Panzer S-1 di Kalino karena mengira sistem ini akan melakukan hal itu. Ternyata tidak. Senjata yang dirancang untuk menghentikan drone Ukraina malah dihancurkan oleh drone tersebut. Ini membuka jalan bagi serangan berikutnya yang berhasil menghancurkan MiG-29. Seperti yang kami bilang, ini memalukan. Staf umum Ukraina mengumumkan serangan itu di Telegram dan mengancam akan ada serangan lanjutan. Bersamaan dengan postingan itu, muncul sebuah video yang menampilkan serangan-serangan tersebut dengan sangat detail, sehingga Rusia tidak akan bisa membantah bahwa serangan itu benar-benar terjadi, atau menggunakan alasan biasa tentang puing-puing drone untuk menjelaskan mengapa drone Ukraina bisa mencapai satu lagi pangkalan Rusia dan menghancurkan target-target berharganya. Rekaman tersebut yang berdurasi sekitar 50 detik dimulai dengan cuplikan-cuplikan dari pekerjaan pengintaian dan perencanaan yang dilakukan sebelum serangan itu. Pangkalan itu diidentifikasi bersama MiG-29 dan Panzer S-1 yang akan jadi target Ukraina. Kita melihat MiG-29 terbakar, bukti sejelas mungkin bahwa serangan itu berhasil. Namun, sorotan utama ada di detik-detik terakhir. Rekaman yang diambil dari sudut pandang drone Ukraina menunjukkan Panzer S-1 berada dalam bidikannya. Ini salah satu sistem pertahanan udara terbaik Rusia. Anda mungkin mengira sistem itu akan berputar dan menembak rudal ke drone. Namun drone itu tetap mendekat tanpa terdeteksi sistem pertahanan udara. Rekaman berhenti sebelum drone menghantam sasaran. Tapi pesannya jelas. Tidak hanya Panzer S-1 milik Rusia gagal melindungi MiG-29. Namun sistem itu begitu tidak berguna hingga tampak tak mampu merespons drone Ukraina. Apakah ini memang sistem sungguhan? Umpan? Apa itu penting? Ukraina baru saja menyerang pangkalan udara di Kursk yang seharusnya sangat dijaga ketat dan Rusia tak bisa berbuat apa-apa. Rasa sakit makin terasa saat kita mulai melihat angka-angkanya. Bukan hanya Rusia kehilangan 2 senjata penting. Itu saja sudah memalukan. Namun saat kami bilang senjata ini sangat berharga, kami serius. 1 jet tempur MiG-29. Saat rangka pesawat era Soviet ini masih diproduksi, harganya sekitar $25 juta untuk Rusia. 1. Panzer S-1. Harganya sekitar $20 juta. Jadi Rusia baru saja dipaksa menanggung kerugian total $45 juta berkat serangan ganda telak yang dilakukan oleh drone Ukraina. Dan jangan lupa, drone yang menyebabkan kerusakan itu harganya hanya sebagian kecil dari jumlah tersebut. Ukraina belum memastikan jenis drone yang dipakai dalam serangan di Kursk, namun diperkirakan biayanya maksimal ratusan ribu dolar, yang merupakan imbal hasil investasi yang sangat besar. Semua ini belum menghitung dampak operasional lebih luas akibat hilangnya aset. Kalino kini lebih rentan akibat kehilangan Panzer S-1, membuat drone Ukraina lebih mungkin mengenai target. Selain itu, hilangnya MiG-29 mengurangi platform Rusia untuk meluncurkan rudal dan bom luncur. Artinya,
kerusakan di Ukraina lebih kecil dan saat Ukraina tidak ditekan dari udara, Ukraina dapat lebih fokus merugikan Rusia di darat. Jadi, 21 Juli bukanlah hari yang baik bagi Rusia. Sekarang kamu tahu bagaimana biasanya serangan Ukraina berlangsung. Ukraina jarang fokus di satu lokasi seperti yang terjadi di sini. Ketika peralatan di Kalino terbakar, drone Ukraina juga menyerang keras di wilayah lain Rusia dan wilayah pendudukan. Euromaidan Press merangkum lengkapnya. Di Horli, yang terletak di wilayah Kherson yang diduduki, Ukraina menghancurkan stasiun radar Busol S. Stasiun ini tidak dipakai untuk pertahanan udara Rusia, melainkan untuk memantau target maritim oleh militer Rusia. Kemungkinan di Laut Hitam dan Sungai Dnipro. Sistem pengawasan pesisir telah hancur, sehingga Rusia kini tak bisa mendeteksi drone maritim Ukraina yang bergerak menuju posisi di wilayah pendudukan di Crimea. Di Oblast Luhansk, Ukraina menghancurkan depot amunisi di dekat Kundryusha dan depot logistik di dekat Davydivka di Donetsk. Zaporozhia juga menjadi target saat drone Ukraina menghancurkan sepasang pos kendali, satu di Kamianske dan satu lagi di Komar. Bukan hanya lapangan terbang yang perlu dikhawatirkan Kursk. Drone Ukraina juga menyerang gudang logistik dekat Popovolosky di Oblast Kursk. Secara keseluruhan, itu adalah malam teror udara dan kegagalan pertahanan udara Rusia. MiG-29 dan Panzer S-1 menjadi pusat perhatian, tapi mereka bukan satu-satunya yang tampil. Ukraina kini terbiasa menarget pangkalan udara Rusia. Beberapa hari sebelum mengumumkan serangan Kalino, Ukraina mengungkapkan operasi drone presisi di pangkalan udara Saki, Crimea yang diduduki juga berhasil dilakukan. Serangan ini menyasar target yang sudah berulang kali diserang Ukraina menggunakan drone Hornet, versi-versi yang ditingkatkan yang dipakai Ukraina dalam kampanye pemblokiran logistik yang dibuat untuk mengisolasi Crimea. Sebuah Su-24M terbakar, membuat Rusia harus menghadapi kehilangan 2 pesawat tempurnya dalam waktu 1 minggu. Apakah Hornet versi baru dipakai di Kursk? Atau Ukraina memakai drone lain? Ukraina tidak mengatakan apa-apa. Ukraina memang tidak perlu melakukannya. MiG-29 yang terbakar dan Panzer S-1 yang hancur sudah cukup menjadi bukti dari apa yang ingin disampaikan Ukraina. Tapi sekarang kita siap untuk membahasnya lebih dalam. Mengapa menghancurkan target bernilai tinggi penting? Dan apa arti serangan Ukraina bagi Rusia dalam konteks perang yang lebih luas? Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu sebentar lagi. Anda sedang menonton Military Show. Jika Anda belum berlangganan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombol dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan apa yang akan kami hadirkan selanjutnya. Kita kembali ke 2 sistem yang dihancurkan Ukraina di Kalino. Anda tahu, MiG-29 dan Panzer S-1 adalah target bernilai finansial tinggi. Serangan ini kembali membuat lubang bernilai jutaan dolar di kas perang Rusia. Nilai utama senjata-senjata ini ada pada kemampuannya. Sekarang, kami tidak akan mengatakan bahwa MiG-29 adalah jet tempur yang bisa mendominasi dunia dan termasuk salah satu yang terbaik yang bisa dikerahkan negara manapun. Jauh dari itu. Jet tempur yang berasal dari era Soviet, MiG-29 dirancang sebagai pesawat tempur superioritas udara pada tahun 1970-an dan dimaksudkan untuk menjadi tandingan F-15 yang saat itu baru menurut Odin. Ada sekitar 20 varian jet ini, dan tidak jelas varian mana yang dihantam Ukraina di Kalino. Namun, statistik utama jet tempur ini adalah jangkauan tempur 1.500 km dengan bahan bakar eksternal, mampu mencapai kecepatan maksimum 2.400 km per jam, serta bisa dilengkapi berbagai rudal dan bom. Sebagian besar hal tersebut kurang relevan saat membahas penggunaan MiG-29 oleh Rusia melawan Ukraina. Meski unggul jumlah pesawat tempur, Rusia menggunakan sebagian besar pesawat tempurnya untuk meluncurkan rudal dan bom luncur dari belakang garis depan. Seperti yang kita lihat di Kursk, idealnya dari luar Ukraina. Ada alasan bagus untuk itu. Rusia berusaha mengirim jet tempur ke Ukraina di awal invasi, hanya untuk melihat puluhan jet ditembak jatuh saat mencoba menyerang target Ukraina. Rusia telah kehilangan 438 pesawat dalam perang melawan Ukraina. Banyak diantaranya hilang saat upaya awal untuk menegakkan superioritas udara tradisional. MiG-29 bersama dengan banyak pesawat tempur Rusia lainnya termasuk dalam kerugian awal ini. Dan Rusia harus segera beradaptasi dalam menggunakan jet tempurnya agar bisa memberikan dampak. Jadi, Rusia pun menerapkan strategi pengeboman dari belakang garis depan. Strategi itu memiliki keuntungan menjaga jet tempur Rusia tetap berada di luar jangkauan pertahanan udara Ukraina, meskipun kelemahannya adalah jet-jet tersebut harus tetap berada di pangkalan udara yang cukup dekat dengan Ukraina agar mereka bisa meluncurkan rudal dan bom luncur mereka. Namun Rusia bersedia mengambil risiko tersebut, terutama mengingat efektivitas bom luncur saat ini dan keyakinan sebagian kalangan bahwa serangan bom luncur akan menentukan fase perang berikutnya. Setidaknya, itulah yang menurut Forbes akan terjadi. Dalam artikel 1 Juli, Vikram Mittal menyebut bom luncur mulai menggantikan artileri tradisional sebagai cara utama menekan benteng pertahanan. Hal ini berlaku untuk kedua belah pihak. Bagi Rusia, peluncuran bom luncur secara terus-menerus memungkinkan mereka membombardir permukiman Ukraina dari jarak jauh dengan menggunakan bom FAB lama yang telah dimodifikasi dengan kit sayap sehingga memberikan jangkauan yang lebih jauh dan presisi yang lebih tinggi. Apa kaitan hal ini dengan MiG-29 yang baru dihancurkan Ukraina? Jet tempur itu bermarkas di Kursk, wilayah perbatasan. Rusia hampir pasti memakai jet yang kini hancur itu untuk strategi pemboman udaranya.
Ukraina. Mungkin dengan fokus pada Sumy dan sekitarnya. Dengan menghancurkannya, Ukraina memukul strategi udara Rusia yang makin diandalkan. Ukraina juga memberi pesan bahwa semua jet tempur di Kalino tidak aman, sehingga Rusia bisa menarik pesawat lainnya. Itu akan membatasi dampak kampanye rudal dan bom luncur. Lalu ada Panzer S-1. Sistem pertahanan udara ini dianggap salah satu yang terpenting di persenjataan Rusia karena secara teori ini seharusnya termasuk yang paling efektif melawan drone Ukraina. Cukup portabel untuk dibawa di truk sehingga mudah dipindahkan. Kekuatan utama Panzer S-1 seharusnya adalah pada fleksibilitasnya. Sistem ini menggabungkan rudal dengan sepasang meriam anti pesawat otomatis 2A38M kaliber 30 mm untuk memberikan peluang menghancurkan sasaran yang sangat tinggi. Army Technology menyatakan probabilitas ini antara 70-95%. Saat ini belum jelas apakah itu berdasarkan kinerja yang terverifikasi atau hanya klaim Rusia. Saat terisi penuh, Panzer S-1 membawa sekitar 1.500 butir amunisi untuk meriamnya, yang bisa berupa peluru penembus baja, peluru fragmentasi, atau peluru berdaya ledak tinggi. Meriamnya mampu menembak 700 peluru per menit dengan jangkauan 4 km dan dilengkapi 12 rudal pertahanan udara 57E6. Namun, poin utama kami bukan soal daya tembak, ini tentang fleksibilitas. Panzer S-1 seharusnya bisa menangani semua yang diluncurkan Ukraina, dari rudal sampai drone, karena punya banyak jenis amunisi yang bisa dicampur dan disesuaikan sesuai situasi. Namun, Panzer S-1 di Kalino gagal. Ukraina telah menemukan strategi untuk menghancurkan Panzer dengan rutin mengerahkan kawanan drone menghadapi sistem tersebut. Idenya di sini sederhana, buat banyak target agar Panzer bingung memilih sasaran atau tidak mampu menembak cukup untuk menghentikan semua sebelum salah satu drone menyerang. Tapi sepertinya itu tidak terjadi di Kalino. Kemungkinan Panzer S-1 di pangkalan itu tidak memiliki radar atau radarnya rusak sehingga gagal melacak drone Ukraina. Atau hal yang lebih mengkhawatirkan bagi Rusia, Panzer S-1 mungkin saja tidak sehebat yang diklaim dalam hal bertahan dari serangan drone. Ada petunjuk bahwa kemungkinan yang terakhir memang benar terjadi. Pada Februari, Pravda melaporkan serangan Ukraina pada tahun 2025 telah memangkas separuh sistem artileri dan rudal Panzer milik Rusia. Itu berarti 50% dari persediaan hilang hanya dalam 1 tahun. Yang menunjukkan bahwa Panzer S-1 tidak sekuat yang ingin Rusia tunjukkan kepada dunia. Penghancuran sistem Panzer memiliki tujuan strategis seperti disampaikan SSU Ukraina. Karena itu, penghancuran sistem Panzer secara sistematis bertujuan strategis untuk menembus pertahanan udara musuh dan membuka koridor untuk menyerang target jauh di belakang wilayah musuh. Ini memungkinkan pasukan Ukraina efektif menyerang pangkalan militer, gudang, lapangan udara, dan fasilitas penjajah lain. Berita utamanya di sini adalah 50% sistem sudah dihancurkan. Itu sudah menjelaskan semua yang perlu kita ketahui tentang Panzer S-1. Meski dari sistem pertahanan udara jarak dekat tercanggih Rusia, sistem ini belum mampu menghentikan drone Ukraina yang terus berkembang. Kalino baru saja membuktikannya secara langsung. Dan Rusia telah menerima pukulan memalukan, di mana satu lagi sistem pertahanan udara mahal telah dihancurkan oleh drone yang biayanya hanya sebagian kecil dari biaya pembuatan sistem tersebut. Kerugian Panzer Rusia kini begitu besar, sehingga mereka terpaksa menggunakan sistem hibrida yang menggabungkan berbagai jenis peluncur darat untuk rudal. Itu menandakan Rusia tak hanya kehilangan Panzer S-1, tetapi juga tak bisa menggantinya. Ukraina terus saja melemahkannya, dan setiap Panzer yang hancur membuat mereka semakin rentan. Jadi, di mana posisi Rusia sekarang? Dalam skema besar perang, hancurnya MiG-29 dan Panzer S-1 di pangkalan udara Rusia memang memalukan. Tapi jelas bukan akhir dari perang. Yang lebih mengkhawatirkan bagi Putin, serangan ini membuktikan pertahanan udara Rusia belum cukup baik. Hal itu tidak hanya berlaku pada Panzer, tapi juga pada setiap sistem yang dimiliki Rusia dalam persenjataannya. Thomas Whittington, yang merupakan peneliti bidang ilmu militer di Royal United Services Institute, menjelaskan masalahnya. Pertahanan udara Rusia jelas tidak layak digunakan. Mereka tidak siap mendeteksi, melacak, atau menghadapi serangan seperti ini, kecuali ada perubahan besar pada sistem pertahanan udara Rusia. Itu akan tetap seperti itu, kata Whittington. Dengan kata lain, drone adalah masalah yang tidak bisa ditangani oleh pertahanan ini, dan masalah itu tidak akan hilang. Dan jika Anda membutuhkan bukti tentang itu, kami punya satu angka, 174. Itulah jumlah sistem pertahanan udara Rusia yang dihancurkan selama 5 bulan pertama tahun 2026. Rusia merugi 5,4 miliar menurut laporan United 24 Media pada 5 Juni.
Selain masalah pertahanan udara, Rusia juga kehilangan MiG-29 yang tak tergantikan. Rusia bisa membuat jet tempur, tapi MiG-29 sudah lama berhenti diproduksi. Jika Rusia mengirimkan jet baru ke Kalino, itu bisa jadi model yang lebih mahal dan terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Atau MiG-29 lain dari persediaan lama mereka yang sudah menua. Keduanya bukan pilihan yang ideal bagi Rusia. Mereka tidak ingin mempertaruhkan jet tempur yang lebih modern untuk tugas sederhana seperti meluncurkan rudal dan bom luncur. Namun, setiap pesawat era Soviet yang jatuh akan mengurangi stok jet Rusia untuk tugas ini. Semua ini diperparah oleh masalah lain. Drone Ukraina semakin canggih, sementara semua pertahanan Rusia tampaknya masih terjebak di era sebelum peperangan drone mendominasi. Pada 17 Juli, media United 24 melaporkan bahwa drone Ukraina, mulai dari FPV di garis depan hingga UAV serangan jarak jauh, telah melewati tonggak 1 juta serangan untuk tahun 2026. Dengan kecepatan ini, Ukraina diperkirakan mencapai 2 juta serangan drone akhir tahun. Karena kini, senjata-senjata ini menyumbang 90% dari semua serangan Ukraina. Pendekatan yang berhasil di Kalino tampaknya berhasil di mana-mana. Masuk akal bagi Ukraina untuk semakin mengandalkan strategi ini tahun ini. Wall Street Journal menyebut tentara Ukraina kini mendapat intelijen satelit secara real time, memungkinkan mereka menemukan target dan mengatur serangan lebih cepat dari sebelumnya. Mungkin itu yang kita lihat di Kalino. Mungkin intelijen satelit memberitahu Ukraina bahwa ada MiG-29 yang terekspos. Mereka segera kirim drone untuk menghancurkan itu. Peluang datang lebih cepat dari sebelumnya. Ukraina terus membuktikan mereka mampu bereaksi dengan kekuatan mematikan. Satu hal yang pasti, Rusia dipermalukan lagi saat mencoba menyembunyikan jet tempur di balik salah satu sistem pertahanan udara terbaiknya. Namun keduanya justru berhasil dihancurkan. Dan rasa malu itu terus berlanjut. Setidaknya target-target ini dihancurkan drone. Itu bisa dipahami oleh Rusia, meskipun mereka tidak senang dengan hal itu. Namun di tempat lain, Ukraina memakai tiang pagar untuk membentuk ulang garis depan. Bingung? Cari tahu maksud kami dengan menonton video kami. Dan jika Anda menikmati video ini, jangan lupa berlangganan Military Show karena kami membahas semua serangan Ukraina signifikan ke Rusia. Dan terima kasih telah menonton.